Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana pagi hari ini? Hari Rabu semakin ceria kan? Iya, itu yang Ibu harapkan. Oke, kita sekarang masuk melanjutkan materi yang minggu kemarin dan kamu catat, kamu rangkum hari Selasa kemarin ya. Ini Bulani jelaskan satu persatu. Oke, masih tetap di daftar isi bab 1, tapi sekarang kita masuk di bab 2. Ya. Makna, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional yang kemarin sudah kamu lihat. Oke. Yang kamu catat hari Selasa kemarin ya. 3. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental, ada di halaman 30. Oke, Nak. Pokok pikiran yang pertama, berdasarkan di dalam pokok pikiran itu mengandung 3 makna berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara PPKI dan dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Di sini kamu kemarin saya ingatkan siapa yang menyusun Undang-Undang Dasar atau bersidang membuat Undang-Undang Dasar itu siapa? Ya, PPUPKI. PPKI yang menetapkan merupakan wakil dari bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara. Asas falsafah negara kita itu apa? Pancasila. Asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Terus pokok pikiran yang berikutnya yang terkandung di dalamnya adalah pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, ini yang kamu catat tadi kan? Kemarin kan? Oke. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pokok-pokok pikiran itu diwujudkan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Ya, makanya kenapa harus ada proklamasi? Karena supaya diakui ya bahwa negara Indonesia telah berdiri. Adalah hak segala bangsa. Berarti semua bangsa itu harus atau wajib untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Yang ketiga, merupakan cita-cita nasional. Cita-cita nasional itu tertuang pada alinea ke-4 ya. Terus yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Tujuan negara itu ada di alinea ke-4. Kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Itu pokok kaidah yang fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nilai universal dan lestari itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar atau pokok pikiran tersebut.
Apa sih yang dinamakan universal atau universal? Mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Asasi manusia itu merupakan pernyataan diakui oleh negara-negara yang ada di dunia. Terus yang kedua, lestari. Apa sih yang dimaksud lestari? Lestari itu mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Anak-anak, kemarin sudah saya jelaskan yang dimaksud dengan elastis, ya, sifat undang-undang yang elastis, fleksibel, dipakai sepanjang zaman. Bagaimana Bu caranya? Caranya itu adalah pasalnya apabila sudah tidak sesuai di amandemen. Lah, cara apa yang boleh diamandemen, yang boleh disempurnakan itu hanya pasal-pasalnya, Nak. Ada bagian undang-undang dasar yang tidak boleh untuk dirubah atau diamandemen. Bagian apakah itu? Lah, di sini yang tidak boleh diamandemen itu adalah bagian pembukaan. Ya, pembukaan undang-undang dasar itu tidak boleh dirubah oleh siapapun, kapanpun, karena itu merupakan pondasi daripada negara Indonesia. Merubah pembukaan berarti merobohkan negara Indonesia. Ya, jadi yang boleh diamandemen, disempurnakan hanya ada pada pasal-pasalnya. Oke, kita sekarang masuk yang keempat. Makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pertama. Kemarin sudah sedikit diberi gambaran oleh Bu Lani bahwa alinea ini memuat dua makna. Ada yang memuat dalil objektif dan memuat dalil subjektif di dalam alinea pertama. Ya, dalil objektif yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di Indonesia. Ya, jadi semua bangsa Indonesia, semua bangsa yang ada di dunia ini berhak untuk merdeka. Itu yang dimaksud dengan dalil objektif. Yang kedua, dalam alinea pertama ini juga memuat dalil subjektif. Apa itu dalil subjektif? Yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Apakah hanya bangsa Indonesia saja, Bu, yang berhak untuk melepaskan diri? Enggak, Nak, bangsa-bangsa di seluruh dunia. Karena ini yang dibicarakan adalah makna dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar yang dimiliki bangsa Indonesia, maka di sini aspirasinya itu dari bangsa Indonesia. Ya, saya ulang, makna alinea kedua itu mengandung dua dalil, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Oke, jelas anak-anak untuk alinea pertama? Oke, kita masuk ke alinea kedua.
Alinea kedua menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Penilaian menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang bagaimana, Bu? Ini 1 atau A, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Tingkat yang menentukan itu apa? Ya, merdeka. Oke. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kamu tentu ingat pelajaran kelas 7. Peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan. Ya kan? Tanggal berapa Jepang angkat kaki dari Indonesia? Ya kan? Terus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk apa? Bagaimana situasi pada saat itu antara kaum tua dengan kaum muda, berselisih paham, terus sampai dengan diungsikan ke Rengas Dengklok. Oke, kamu buka kembali buku catatan kamu kelas 7. Oke, yang C, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ingat nak, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ini ya sebelum merdeka pun sudah dicita-citakan. Ya kan? Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan untuk menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu tidak mudah, nak. Oke? Nah, untuk itu kalian tentu masih ingat apa yang dinamakan merdeka? Merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Itu yang dinamakan merdeka. Berikutnya bersatu. Gimana sih yang dinamakan bersatu? Menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Ingat, bentuk negara kita adalah kesatuan. Lah nek republik iku apa, Bu? Bentuk pemerintahan. Oke? Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Walaupun negara Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau ya, tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh yang dinamakan NKRI. Itu bersatu. Berdaulat mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Itu yang dinamakan dengan berdaulat. Ya. Masih ingat? Ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan ke luar. Itu yang dimaksud dengan berdaulat. Berikutnya kata adil. Mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Belani berulang kali kalau menjelaskan, membayangkan negara terlalu luas. Bayangkan negara itu adalah di satu lingkup keluarga kalian, ya. Di keluarga kalian itu merupakan negara yang kecil, ya. Antara hak dan kewajiban harus seimbang, ya. Kalau kalian, saya percaya kalau hak dan kewajiban kalian sudah tidak seimbang sekarang, masih belum seimbang,
Kenapa? Karena Anda hanya menuntut hak saja. Sebenarnya tidak boleh begitu. Kewajibannya kamu abaikan. Contohnya gimana Bulani? Kamu tiap pagi kalau tatap muka atau pelajaran biasa, ya, itu kamu tiap pagi bangun tidur dibangunkan orang tua. Habis mandi menuntut lagi haknya, makan pagi. Setelah makan pagi menuntut haknya lagi, minta saku. Setelah itu, apakah kalau pulang sekolah kamu memberikan kewajibanmu? Apakah kamu pernah melaporkan ke orang tuamu? Bu, Pak, saya tadi pelajaran 7 jam pelajaran itu yang tidak hadir Bu Guru ini, Pak Guru ini. Saya ulangan PPKN mendapatkan nilai sekian. Pernahkah kamu melakukan kewajiban seperti itu? Iya, saya percaya enggak. Terus berikutnya makmur. Menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Ya, itu yang dibahas. Oke. Dari sini ada yang bertanya anak-anak? Oke. Kalau ada yang bertanya bisa japri ke Bulani. Oke, berikut makna alinea ketiga. Di dalam alinea ketiga ini mengandung makna mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Lebih jelasnya kamu baca di halaman 34 yang sudah kamu rangkum tadi, ya. Kamu sebelum merangkum kan kamu baca dulu. Nah, kamu sayup-sayup begitu mendengarkan penjelasan Bulani kamu masih ingat, ya. Karena kamu sekarang saya percaya kalau kalian semua sekarang lagi membuka buku kalian. Oke. Sekarang makna alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Tujuan negara tadi tertuang di mana, Nak? Oke, di alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Oke. Yang B, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar ini sudah merupakan kepastian inti makna daripada alinea keempat. Yang C, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara itu kesatuan, bentuk pemerintahan itu republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat, ya. Nah, di sini nanti kamu akan tahu bahwa kedaulatan rakyat, antara kedaulatan rakyat itu terjadi kontrak sosial. Kontrak sosial apa, Bu? Siapa, Bu? Kontrak sosial antara warga negara dengan warga negara yang menempati kedudukan sebagai wakil rakyat untuk mengendalikan negara. Ya, itu namanya kontrak sosial. Yang D, dasar negara, yaitu Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila, di mana Pancasila, sila-sila Pancasila antara sila 1, 2, 3, 4, dan 5 saling menjiwai dan dijiwai, seperti penjabaran di kelas 7. Nanti kalau tatap muka kita jabarkan lagi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita, ya. Semoga dengan kamu merangkum tadi,
dan saya jelaskan ini, kamu akan lebih paham atau lebih jelas, lebih mengerti. Oke, itu yang Bulani sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok hari Selasa. Oke, selamat belajar.